Semoga yang subscribe, like, comment, and share diberikan kemudahan dalam setiap urusannya. Amin. Menunjukkan bahwa Jatman adalah banom, badan otonom. Namun secara legal standing tetap dari PBNU karena dia lahir dari tubuh Nahdlatul Ulama. Kalau misalkan Jatman keluar dari NU dan SK-nya dari Kemenkumham, itu berarti bukan atas nama Jatman lagi, harus berubah nama. Karena sejak dulu nama Jatman itu murni berasal dari Nahdlatul Ulama. Nah, konteksnya sekarang ini, kok kenapa tiba-tiba ada surat instruksi larangan terhadap Idharah Wusta untuk menghadiri silaturahim PBNU dengan Idharah Wusta? Sebenarnya tidak benar larangan tersebut. Dan kami Idharah Wusta menolak instruksi tersebut. Karena apa menolak? Karena pengurus Idharah Aliyah itu posisinya demisioner. Tidak ada hak untuk melarang-larang. Bahkan saya terkejut, Mas, membaca surat dari Jatman itu yang diedarkan di seluruh pengurus Idharah Aliyah Wusta. Yang saya terkejut itu di KOF itu ada surat Menkumham, Mas. Itu saya terkejut sekali itu, seperti tadi disinggung oleh Mas Hamdan. Karena namanya Banom itu kan nggak perlu ada Menkumham, karena dia di bawah Nahdlatul Ulama. Sudah satu bagian dengan Nahdlatul Ulama. Kalau memang itu betul surat dari Jatman dan memang betul di KOF-nya itu ada perizinan dari Menkumham, itu sebenarnya telah terjadi pembelokan. Kalau saya menyebut itu mohon maaf dalam tanda kutip istilah saya, mencuri organisasi Banom NU. Saya ini ada surat dari Jatman. Surat dari Jatman yang intinya surat perihal instruksi kepada Idharah Aliyah dan Idharah Wusta Jatman se-Indonesia tentang larangan menghadiri silaturahmi Idharah Wusta Jatman yang diselenggarakan PBNU di Hotel Bumi Kota Surabaya. Yang sejatinya ini adalah Jatman adalah badan otonom yang seharusnya tegak lurus ke PBNU. Saya langsung ke Kiai Hamdani. Kiai Hamdani, kenapa ini surat ini muncul dan bagaimana sikap Anda sebagai sekretaris 2 Jatman Provinsi Banten? Silakan Kiai. Terkait isu belakangan ini, saya posisinya sebagai sekretaris 2 atau sekretaris Sani dari Idharah Wusta Jatman Provinsi Banten melihat perkembangan ini sebagai sebuah ketidakdisiplinan organisasi di mana Jatman ini secara historikal adalah banom daripada Nahdlatul Ulama. Induknya adalah NU. Tidaklah bernama Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdliyah kalau seandainya keluar daripada NU. Sejak lahirnya tahun 1957 dan disahkan oleh Muktamar NU di Semarang tahun 1979 dan di SK-kan oleh PBNU tahun 1980, itu menunjukkan bahwa
Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyah atau Jatman adalah betul-betul badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Bukan sebagai lembaga yang ada dalam PBNU. Pengertiannya adalah kalau sudah banom, secara administratif dan manajemen atau tata kelola organisasi itu diserahkan kepada pengurusnya yang terpilih melalui mekanisme muktamar. Ini bicara tentang idaroh aliyah Jatman. Mekanisme dengan cara muktamar tersebut merupakan cara untuk mengembangkan Jatman sebagai organisasi otonom yang berasal dari NU untuk lebih mandiri. Karena apa? Karena Jatman fokus pada dunia tarekat dan tasawuf. Yang mana tasawuf bagian daripada yang tidak terpisahkan dari madhab Ahlussunnah wal Jamaah. Tentu Jatman membawahi beberapa tarekat yang muktabar. Antara lain yang masyhur itu adalah tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, Syadiliyah, Naqsabandiyah Khalidiyah, Tijaniyah, dan Syatariyah. Jumlah keseluruhannya adalah sekitar 41 yang masuk dalam Jatman. Nah, organisasi ahli tarekat ini sebenarnya untuk mewadahi saja segala aspirasi dari para ahli tarekat tersebut. Ahli tarekat tersebut punya jamaahnya sendiri, punya pengikutnya sendiri. Tentu ketentuannya itu juga berbeda-beda antara satu tarekat dengan tarekat yang lain. Dan itu ada dalam pembahasan yang lain tentunya. Kembali ke masalah bahwasannya Jatman itu adalah organisasi badan otonom dari Nahdlatul Ulama. Lalu tahun 2019 Jatman mengajukan badan hukum melalui notaris tahun 2019 dan akhirnya kemudian mendapatkan SK Kemenkumham. Kemungkinan itu adalah karena setiap organisasi harus ada badan hukumnya dan ada SK dari Kemenkumhamnya. Mungkin itu bagian dari syarat dari Kesbangpol. Umumnya organisasi baik parpol, ormas, dan yayasan itu memang demikian adanya. Harus ada badan hukum. Pertanyaannya adalah, ketika Jatman ini di-SK-kan ke Menkumham, apakah lalu kemudian Jatman ini berdiri sendiri menjadi organisasi lepas dari NU, ataukah masih di NU? Kalau berdasarkan SK PBNU tahun 1980 nomor 137 garis miring sur titik PB garis miring angka Romawi 5 garis miring 1980 itu menunjukkan legalitas daripada Jatman bagian daripada Nahdlatul Ulama. Harusnya ini konsisten dalam konteks yuridis, hukum. Status de facto dan de jure adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Nahdlatul Ulama. Pada persoalan ini yang sekarang merebak ini, kenapa ada ulama-ulama NU yang kebetulan aktif di Jatman merasa punya kewajiban untuk meluruskan Jatman, itu kemungkinan besar ada benarnya. Karena selama kepemimpinan Abah Habib Lutfi Pekalongan ini sejak 2000, regenerasi dan kaderisasi tidak terjadi. Padahal
sudah 20 tahun lebih memimpin Jatman tanpa ada regenerasi. Dikhawatirkan Jatman ini akan membusuk sebagai organisasi yang purbakala. Karena apa? Akan ditinggalkan oleh generasi-generasi berikutnya karena dianggap sebagai punya generasi tua. Ini sangat dikhawatirkan. Sementara perkembangan zaman terus saja cepat, seiring zaman begitu cepatnya, era berganti. Kalaulah misalkan Jatman ini bertumpu pada satu figur sentral, taruhlah Abah Habib Lutfi, ini dikhawatirkan tidak berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan para pendiri Jatman tersebut. Nah, dengan demikian berarti Jatman harus kembali kepada khilafahnya sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, bukan sebagai organisasi berdiri sendiri, tidak ada induknya. Kalau saja merujuk pada SK Kemenkumham, ini pengertiannya seolah-olah Jatman menjadi organisasi tersendiri. Ini sangat menyalahi. Dalam konteks sejarah menyalahi. Gitu tuh. Nah, maka oleh karena itu adanya surat undangan dari PBNU untuk bersilaturahim antara PBNU dengan Idharah Wusto jangan diartikan sebagai pengertian kudeta atas kepemimpinan Habib Lutfi. Bukan. Silaturahim itu dalam pengertian mengembalikan Jatman sebagai banomnya Nahdlatul Ulama. Nah, adapun tokoh-tokoh di balik rencana pengembalian kepada khitoh ke NU itu diprakarsai oleh ulama-ulama yang menjadi pengurus Jatman itu sendiri, baik yang di Idharah Aliyah maupun Idharah Wusto. Dalam Jatman itu ada struktur, baik di tingkat pusat namanya Idharah Aliyah, di tingkat provinsi namanya Idharah Wusto, di tingkat kabupaten Idharah Syu'biyah, di tingkat kecamatan namanya Gusniyah, sedangkan di tingkat desa Safiyah. Struktur-struktur organisasi ini berkembang dan dikenal hingga sekarang itu sejak kepemimpinan Habib Lutfi. Di dalam masing-masing struktur Idharah Aliyah itu ada 4 matra. Pertama adalah Majelis Ifta. Majelis Ifta ini isinya adalah ulama sepuh yang berkedudukan ataupun yang punya kemampuan sebagai mursyid tarekat. Di Majelis Ifta ini tidak boleh menjabat di majelis di bawahnya. Harus posisi di Ifta bagi ulama yang punya kriterium sebagai mursyid tarekat atau khalifah atau badal mursyid. Itu mereka ulama tersebut masuk dalam majelis Ifta. Sedangkan majelis Ifadiyah meskipun kedudukannya sebagai mursyid di tarekatnya itu tidak boleh menalkinkan atau mengijazahkan kalau mengatasnamakan sebagai majelis Ifadiyah. Kalau Ifadiyah itu disamakan dengan NU itu samanya dengan Dewan Suriah. Nah, itu pimpinannya adalah Rois Suriah, kalau di Jatman Rois Ifadiyah. Sedangkan ketua harian dikenal sebagai Imdaiyah, atau pimpinan Imdaiyah ini disebut sebagai mudir Imdaiyah, kalau di NU ketua Tanfidiyah. Sedangkan di bawah Imdaiyah ada namanya Lajnaiyah atau lajnah, lembaga-lembaga. Banyak itu lembaga-lembaga yang dinaungi di dalam Jatman itu. Ada namanya Lajnah Merah Putih, ada Lajnah tentang Muslimat, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa Jatman adalah banom, badan otonom.
namun secara legal standing tetap dari PBNU karena dia lahir dari tubuh Nahdlatul Ulama. Kalau misalkan Jatman keluar dari NU dan SK-nya dari Kemenkumham, itu berarti bukan atas nama Jatman lagi, harus berubah nama. Karena sejak dulu nama Jatman itu murni berasal dari Nahdlatul Ulama. Nah, konteksnya sekarang ini, kok kenapa tiba-tiba ada surat instruksi larangan terhadap Idarah Wusta untuk menghadiri silaturahim PBNU dengan Idarah Wusta? Sebenarnya tidak benar larangan tersebut. Dan kami Idarah Wusta menolak instruksi tersebut. Karena apa menolak? Karena pengurus Idarah Aliyah itu posisinya demisioner. Tidak ada hak untuk melarang-larang. Kalau misalkan Idarah Aliyahnya posisinya masih lama berkhidmat sampai 2026 atau 2025, bolehlah ada instruksi tersebut. Tetapi faktanya adalah bahwa periode khidmat dari 2018 hingga 2023, itu artinya sudah 1 tahun kepemimpinan Ababil Lutfi sejak 2018 sampai 2003, lebih 1 tahun. Berarti secara sendirinya demisioner. Kalau posisi pengurus demisioner itu tidak boleh mengeluarkan instruksi apapun, perintah apapun, atau SK apapun. Saya kira berorganisasi seperti itu umumnya. Kalau misalkan kepengurusan sudah demisioner, tidak ada kewajiban, tidak ada hak untuk menentukan arah kebijakan organisasi tersebut. Nah, dalam hal ini kita Idarah Wusta tentu punya sikap manutnya pada PBNU sebagai induknya, bukan manut pada Idarah Aliyah, meskipun secara organisatoris kita ini di bawahnya Idarah Aliyah, tetapi statuanya itu posisinya demisioner. Nah, kita tentunya kalaupun mau nurutnya ke PBNU, kita kembali kepada NU. Bagaimana perkembangan dan bagaimana arah selanjutnya, kita manut PBNU. Dalam hal ini, kemungkinan besar Idarah Wusta seluruh Indonesia punya pandangan yang sama dengan saya. Karena apa? Karena kita adalah Banom Nahdlatul Ulama. Tidak ingin digeser menjadi organisasi yang mandiri tanpa NU. Kalau mau konsisten, jangan ada kata An-Nahdliyah di belakangnya. Kalaupun mau konsisten. Nah, juga kalau misalkan mau konsisten, harusnya apa yang jadi arahan PBNU kita harus ikuti. Idarah Aliyah harusnya mengapresiasi PBNU untuk mau menghadiri silaturahim di Surabaya nanti, tanggal 19 September 2024. Sebagai anutnya atau sami'na wa ata'na Jatman kepada induknya, anak kepada bapaknya. Jatman itu anaknya Nahdlatul Ulama, wajib hukumnya patuh pada Nahdlatul Ulama. Titik. Baik. Ya. Baik, oke. Jadi di dalam hal ini Anda menolak terhadap apa instruksi yang dilakukan oleh Jatman dalam hal ini, surat untuk larangan untuk menghadiri acara tanggal 19 ini. Iya, masalahnya begini, dari Idarah Aliyah tidak ada penjelasan, tidak ada informasi terkait muktamar. Muktamar ini adalah mekanisme memilih kepengurusan baru.
dari kepengurusan yang lama yang masa khidmatnya sudah selesai. Kita Idarul Wusta selama ini belum ada informasi atau undangan resmi adanya muktamar. Sementara waktu sudah hampir 1 tahun masa khidmat itu selesai. Lantas kitanya ikuti siapa? Ngikuti Idaroh Aliyah kah? Apakah ngikuti PBNU? Sementara posisinya demisioner. Kalaulah kita Idaroh Wusta yang demisioner, berarti pihak Idaroh Aliyah mengcaretaker kami. Gitu. Nah, persoalannya sekarang adalah Idaroh Aliyahnya sudah demisioner. Tidak boleh, harusnya tidak boleh ada surat apapun terkait kebijakan. Ya, oke, baik. Terima kasih Kiai Hamdani Suhaimi dari Sekretaris Kedua Jatman Provinsi Banten yang secara tegas akan mengikuti arahan PBNU dalam acara silaturahmi tanggal 19. Jadi tidak mengindahkan surat dari instruksi dari Habib Lutfi ya, dari Jatman yang diketuai oleh Habib Lutfi. Baik. Kiai, ini ternyata ada yang hal krusial menurut saya di sini. Pertama, sebuah banom itu memiliki Menkumham sendiri, yang sejatinya biasanya banom itu cukup dieskakan oleh pengurus besar NU. Bagaimana nih tanggapan Anda? Silakan, Kiai. Halo, Kiai. Halo. Duduk ya, Mas. Suara saya bisa terdengar? Oh, sekarang udah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusuf. Hormat saya kepada Kiai Hamdan Suhaimi. Saya nggak tahu apakah suara saya ini jelas karena sinyal kelihatannya naik turun, Mas Yusuf. Monggo, lanjut. Halo. Oh, gitu. Lanjut. Baik, Mas. Baik, terima kasih, Mas. Secara organisatoris tadi sudah mekanisme sistem tadi sudah disampaikan oleh Kiai Hamdan. Saya hanya ingin menegaskan beberapa catatan saja, Mas. Karena tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Kiai Hamdan. Sebenarnya Jatman itu tidak perlu merespon secara berlebihan, Mas. Karena sebenarnya surat dari PBNU untuk acara silaturahmi untuk di Surabaya itu sebenarnya agendanya silaturahim. Jadi sangat sederhana. Itu kan satu kearifan dari PBNU ketika ada beberapa masukan melalui silaturahim sebelumnya, yang diantaranya ada Mbah Halwani. Tentu kalau hanya mendengar dari beberapa masukan Mbah Halwani itu nanti kan sepihak, Mas. Oleh karena itu PBNU ingin mengundang pengurus-pengurus yang lain yang memiliki peran penting dalam organisasi tarekat di bawah Nahdlatul Ulama untuk dikumpulkan di Surabaya dalam rangka apa? Untuk silaturahim dengan pendekatan-pendekatan kekeluargaan. Jadi undangan di Surabaya itu betul-betul bahasanya sangat elegan, sangat humanis, dan betul-betul dengan menggunakan kultur Nahdlatul Ulama, yaitu dengan istilah silaturahim. Itu istilah yang paling indah. Selain ditemukan di dalam hadis Nabi, juga menjadi istilah yang masuk dalam etik universal, yang nilai-nilai keutamaan itu akan bisa didapatkan melalui jalur silaturahim itu, Mas. Dan itu pun nggak ada indikasi PBNU untuk melakukan konfrontasi dengan Jatman, tidak.
Karena PBNU tahu persis Jatman adalah Banom di bawah Nahdlatul Ulama, sehingga beberapa problem bagaimana itu tidak diterima secara sepihak, tetapi betul-betul mengakomodir keseluruhan masukan itu untuk pengembangan organisasi Banom. Karena itu sah bagi NU untuk melakukan pendampingan, penguatan, serta kebersamaan untuk kemajuan Banom di lingkungan PBNU, dalam konteks ini adalah Jatman. Yang semuanya itu diharapkan juga bagaimana organisasi yang mengakomodir para kesepuan NU, yaitu para mursyid thariqah, betul-betul terakomodir di PBNU dalam komunikasi yang intens, tanpa ada hegemoni, tanpa ada jarak, dan berlangsung secara elegan dan secara manusiawi. Sebenarnya titik persoalannya di situ, Mas, undangan silaturahim itu. Tetapi justru menjadi persoalan ketika undangan silaturahim yang itu wajar dilakukan oleh PBNU dengan penuh elegan dan humanis, direspon dengan surat penolakan. Menolak undangan PBNU itu sendiri sebenarnya sebuah masalah tersendiri, dan penolakan itu dilakukan secara resmi dengan surat yang resmi. Bahkan saya terkejut, Mas, membaca surat dari Jatman itu yang diedarkan di seluruh pengurus Idarah Aliyah Wusta. Yang saya terkejut itu di KOF itu ada surat Menkumham, Mas. Itu saya terkejut sekali itu, seperti tadi disinggung oleh Mas Hamdan. Karena namanya Banom itu kan nggak perlu ada Menkumham, karena dia di bawah Nahdlatul Ulama. Sudah satu bagian dengan Nahdlatul Ulama. Kalau memang itu betul surat dari Jatman dan memang betul di KOF-nya itu ada perizinan dari Menkumham, itu sebenarnya telah terjadi pembelokan. Kalau saya menyebut itu mohon maaf dalam tanda kutip istilah saya, mencuri organisasi Banom NU dalam satu hegemoni kekuasaan untuk oknum-oknum tertentu, sudah mengkumhamkan Banom di bawah NU. Saya nggak tahu apakah itu diizinkan oleh NU atau tidak, tapi yang jelas namanya Banom itu tidak boleh membuat Menkumham sendiri, karena itu secara otomatis di bawah struktur NU, Mas. Ya, jadi saya justru kagetnya itu di Menkumhamnya itu, Mas. Dan tentu selain itu juga terkejut, tetapi nggak begitu agak shock, yaitu ketika harus melakukan penolakan dan menyebarkan kepada pengurus Idarah Aliyah Wusta agar tidak menghadiri undangan silaturahim. Undangan silaturahim. Padahal sebenarnya kalau pihak Jatman dalam kepengurusan yang dimisioner saat sekarang ini merespon dengan cara bijak, sebenarnya bisa ikut menyuruh orang-orang terdekatnya untuk ikut datang ke sana. Toh yang undang itu juga muhibin juga loh, Mas. Jujur saja, Kiai Zulfa Mustafa itu juga muhibin loh. Mengapa harus curiga gitu loh? Termasuk sekretarisnya Mas Lukman, itu kan alumni Wali Songo, Mas. Itu juga muhibin loh, Mas, itu, Mas. Jadi sebenarnya dalam konteks ini Habib Lutfi tidak perlu berlebihan merespon undangan silaturahim dari PBNU itu. Toh yang menandatangani, yang mengundang itu Kiai Haji Zulfa Mustafa itu muhibin. Saya tahu persis Kiai Zulfa Mustafa itu muhibin loh. Jujur aja itu keponakan saya, Mas, Kiai Zulfa Mustafa itu, Mas. Agak berbeda dengan pendapat saya. Saya tahu dia itu muhibin, saya tahu. Tetapi meskipun begitu kan tetap kita komunikasi yang aktif. Saya mengkritik fenomena kenasaban, Kiai Zulfa tetap bertahan untuk menjadi muhibin, tidak apa-apa. Biasa berbeda itu kan boleh, Mas. Tetapi yang jelas undangan PBNU itu sebenarnya tidak perlu direspon dengan cara seperti itu oleh Jatman.
Karena pihak PBNU yang mengundang itu para muhibin juga, Mas, jujur saja itu. Zulfan muhibin, Mas Lukman itu kan seniornya Mas Yusuf di Wali Songo, itu juga muhibin. Iya betul. Dia muhibinnya Habib Lutfi sebenarnya. Iya. Mas Lutfi Hakim ya. Jadi Jatman mengeluarkan surat itu sebenarnya tidak strategis dan tidak. Jadi kalau memang pihak pengurus Jatman itu merasa tersinggung dengan surat itu, menurut saya itu salah, tersinggung yang salah. Berarti orang-orang yang ingin berkuasa di Jatman itu tidak bisa memetakan siapa kawan, siapa lawan, sehingga kawan pun dikatakan lawan. Saking ketakutannya munculnya isu diskursus nasab ini kan akhirnya bikin takut, Mas, sehingga kawan pun dikatakan lawan. Sehingga sekali lagi undangan PBNU itu yang mengundang adalah pengurus yang notabene itu adalah orang-orang muhibin, sehingga Jatman tidak perlu khawatir sebenarnya. Ya. Tetapi persoalannya ini kan sudah publik di luar, Mas. Terlepas dari yang mengundang dari PBNU itu juga muhibin, tapi surat itu kan sudah beredar di luar, yang itu betul-betul menandai sebuah fenomena yang tidak bagus bagi Jatman. Menurut saya bagi Jatman, bukan bagi PBNU. Karena dengan adanya surat Jatman itu ada dua hal yang fatal secara publik, Mas. Pertama, Jatman melakukan pembangkangan, menolak undangan PBNU. Yang kedua, Jatman mengeluarkan surat yang di situ ada kop Menkumham, di situ menunjukkan dalam tanda kutip telah terjadi pencurian dana PBNU dalam kuasa hegemoni seseorang. Simpulan saya begini, Mas, surat Jatman itu menunjukkan bukti nyata bahwa di situ ada hegemoni orang-orang tertentu terkait dengan para mursyid di bawah lingkungan Nahdlatul Ulama. Pertama, kedua, di situ ada relasi kuasa yang betul-betul tercipta. Jadi ketika ada orang tanya kepada saya, Kang Obed itu berlebihan kalau pihak Mbak Alwi itu melakukan hegemoni dan relasi kuasa. Contohnya mana? Nah ini contoh surat Jatman merupakan contoh bentuk hegemoni dan relasi kuasa yang diciptakan oleh Mbak Alwi di lingkungan PBNU. Terima kasih, Mas Yusuf. Oke, baik. Saya mencoba kembali ini betul ya di sini. Ada di poin 6 ya, dari surat yang dikirimkan oleh Jatman, ini ada berapa poin ini? Ada sekitar 8 poin. Di poin 6 ini coba kita telaah ini. Bahwa secara legal formal baik pendekatan de facto maupun de jure Idaroh Aliyah Jam'iyah Ahli Thoriqoh Al-Mutabaroh An-Nahdiyah atau Jatman memiliki legitimasi yang sah, kuat dan jelas, yakni 1. Hasil-hasil muktamar 12 Jatman di Pekalongan dengan segala keputusan-keputusannya yang telah dimandatkan oleh Mutamirin. B. Akte notaris mulai kantor notaris Sodikun Esa MKN Kota Surabaya tanggal 26 Juni 2019 nomor 7 tentang perkumpulan ahli Thoriqoh Al-Mutabaroh An-Nahdiyah. Nama penghadap 1. Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya, Tuan Masudi. C. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI nomor AHU sekian-sekian tahun 2019 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thoriqoh Al-Mutabaroh An-Nahdiyah tanggal 17 Juli 2019. Artinya kalau mengacu kepada SK Menkumham, ini status dari Jatman ini di situ tidak ada sudah disebutkan itu persyaratan sebuah perkumpulan. Perkumpulan itu sama dengan Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama pun sama statusnya adalah sebuah perkumpulan. Surat-surat yang dikeluarkan kemarin Menkumham. Artinya statusnya ini bagaimana ini? Kiai Hamdan? Anda kan lebih tahu nih bagaimana kok jadi seperti ini, menjadi sebuah perkumpulan. Apakah benar ini sudah keluar dari PBNU atau sudah tidak menjadi badan PBNU atau bagaimana nih? Kalau mengacu kepada surat Menkumham ini. Baik, Mas Hamdan yang bisa menjawab mungkin, Mas. Kiai Hamdan, silakan. Ya. Kiai Hamdan, Kiai Hamdan yang bisa jawab, Mas. Halo. Ya, siap.
Ya, siap. Jadi begini, kaitan dengan SK Kemenkumham itu, kita Idaro Wosto tahunya belakangan ini. Dan adapun latar belakangnya, kenapa bisa sampai ada badan hukum tersendiri, yang padahal sudah ada SK PBNU tahun 1980, dan itu kuat secara hukum, eksistensi Jatman sebagai banom daripada Nahdlatul Ulama bidang bidang ahli tarekat atau bidang tarekat. Kalau misalkan perubahan ini secara prinsipil sehingga badan hukum itu berubah, yang tadinya Jam'iyah ahli tarekat lalu kemudian berubah menjadi perkumpulan, itu berarti Jatman hari ini sudah bukan NU lagi, bukan lagi dari induknya NU. Kalau sudah badan hukumnya tersendiri dari Kemenkumham. Nah, saya kira Jatman dari sejak didirikan di tahun 1957 harusnya konsisten sebagai Jam'iyah ahli tarekat yang ada di dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Dengan demikian kita yang Idaro Wusto dan mewakili para pengurusnya harus konsisten kembali kepada hitoh, yakni Jatman bagian daripada Nahdlatul Ulama. Kalau mau berdiri sendiri, maka rubah semua, jangan Jatman. Artinya kata Nahdiyah atau An-Nahdiyah itu harus dicopot. Tidak boleh menggunakan kata atau simbol atau lambang dari Nahdlatul Ulama. Kalau memang sudah keluar daripada Nahdlatul Ulama. Faktanya Jatman hari ini masih menggunakan simbol, logo, dan juga AAD ART yang mengacu pada Nahdlatul Ulama. Inilah yang disebut kerancuan berorganisasi di Jatman. Satu sisi ia masih kepingin dianggap sebagai bagian daripada Nahdlatul Ulama, sisi lain ingin mengukuhkan bahwa Jatman ini berdiri di luar pagar NU. Ini sebuah ambivalensi organisasi yang tengah dilakukan oleh segelintir pimpinan Idaro Aliyah. Dan bagi kami yang di bawah Idaro Wusto mengkritisi ini sebagai sebuah tindakan-tindakan yang tidak layak dan tidak punya etika. Etika organisasi dikesampingkan karena sudah tidak ada komunikasi antara PBNU dengan Jatman dalam konteks Kemenkumham itu tadi. Padahal apa sih susahnya komunikasi interaktif antara Jatman dengan PBNU, konteksnya badan hukum. Sesusah apa sih untuk menguatkan secara legal standing, dengan kata lain adanya SK Kemenkumham? Tentu PBNU juga harus tahu, karena apa? Jatman bagian daripada Nahdlatul Ulama. Kita berbicara profesional, berbicara dalam perspektif organisasi, tidak memihak kepada siapapun sementara ini, dan tidak lalu kemudian menghina, merendahkan atau seseorang, ataupun pula membenarkan orang lain. Tidak, kami berpatokan pada cara berorganisasi, organisasi yang dibangun oleh para ulama sepuh. Ini menjadi warisan utama, warisan besar bagi kita kalangan muda, generasi sekarang, untuk merawat Jatman ini sebagai organisasi orang-orang yang punya fokus pada tarekat dan tasawuf. Ulama-ulama NU yang dulu mendirikannya harus kita hargai, kita harus hormati. Oleh karena itu, kita sekarang ini patsunnya pada PBNU. PBNU.
Ya, Kiai, ini berarti dengan SK Menkumham 2019 yang disahkan sebagai apa namanya tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thoriqah Al-Mutabaroh An-Nahdiyah. Ini menurut Anda ini tidak bisa dianggap enteng bahwa Jatman ini sudah menjadi sebuah perkumpulan sendiri, bukan menjadi Banom. Ini tafsir Anda seperti itu ya? Penegasan Anda? Iya, tapi kami yang ada di dalamnya, Jatman adalah masih Banom NU. Jadi ini Mas Usul, boleh masuk saya Mas? Silakan Kiai Ben. Ada menambahkan? Saya yakin, hakul yakin, pengurus-pengurus Wusto dan di daerah-daerah itu nggak paham kalau nggak tahu Mas, kalau Jatman itu sudah di Menkumhamkan oleh pengurus-pengurus elitnya. Dan secara formal itu sebenarnya kan secara de jure itu sebenarnya kan sudah terpisah dari NU itu Mas. Meskipun secara de facto itu masih NU karena di situ adalah pakai jejak Nahdlatul Ulama, istilahnya pun Mutabaroh An-Nahdiyah. Jadi sebenarnya di situ rancu sekali. Jadi pengurus-pengurus Thariqah pada nggak paham itu. Tapi justru dengan fenomena ini malah menjadi terbuka luas kalau Jatman selama ini itu dengan adanya Menkumham itu telah dibelokkan oleh oknum-oknum tertentu yang tentu butuh penelitian biar tahu siapa yang membelokkan itu, karena kita nggak bisa nuduh 1-2 orang Mas, siapa yang mengusulkan itu, atas perintah siapa, sebagaimana pendirian NU juga telah dibelokkan yang sekarang sudah dihapus semua, seolah-olah pendirian NU itu tidak lepas dari tanda kutip pekalongan misalnya, juga penerbitan buku-buku, pembelokan sejarah, terlepas dari pembelokan makam-makam dan lain sebagainya. Ini sesuatu yang menjadi PR besar pengurus besar Nahdlatul Ulama Mas, menurut saya Mas. Terima kasih Mas. Ya, artinya ini menurut Anda bahwa ini bukan hal yang sepele ketika Jatman satu sisi dia punya SK sebagai Banom, tapi satu sisi mengajukan sebuah SK ke Menkumham dengan nama perkumpulan. Ini kan sama statusnya dengan PBNU sebagai sebuah perkumpulan. Oh iya, hal yang sepele ya. Sudah terjadi pembelokan yang luar biasa Mas. Saya kira ini kasusnya hanya pembangkangan, tapi begitu saya melihat surat Menkumham, oh ini bukan pembangkangan lagi, bukan hanya sekedar melarang pengurusan untuk datang di undangan silaturahim Surabaya, tapi betul-betul sudah dalam tanda kutip pencurian organisasi yang tanpa disadari oleh banyak pihak. Ternyata di situ ada kata Menkumham. Saya nggak tahu apakah itu kop yang benar dari Jatman atau kop yang baru dalam bentuk draft, saya nggak tahu Mas. Tapi yang jelas itu ditandatangani dengan lengkap oleh pengurus pakai kop yang di situ ada tulisan Menkumham. Itu betul-betul tidak sederhana itu Mas. Itu betul-betul fatal menurut saya Mas. Fatal sekali itu. Ya. Dan PBNU harus betul-betul tegas untuk meminta penjelasan atau klarifikasi terkait dengan mengapa kok muncul di Jatman Menkumham, siapa yang melakukan, ada motif apa, dan mengapa tidak terkoordinasi dengan PBNU. Kalau koordinasi dengan PBNU tentu tidak, karena namanya Banom itu harus satu bagian dari PBNU, sehingga tidak ada Menkumham double di satu organisasi itu Mas. Terima kasih Mas. Oke, saya tanya di dalam tubuh NU sendiri, apakah Banom itu cukup dengan SK dari PBNU atau memang harus ada SK notaris, kemudian juga harus ada Menkumham, Pak Hamdan, untuk Banom MU, Banom NU? Setahu saya, Pak Hamdan atau saya Mas? Halo, silakan Pak Hamdan, Pak Kiai Hamdan dulu, gitu ya, silakan. Ya, setahu saya bahwa yang dinamakan Banom NU
itu tentu NU yang meng-SK-kan dan mengukuhkan kepengurusannya itu adalah NU. Jadi kalau masih posisinya seperti ini, bahwa Banom NU lantas dilantik, dikukuhkan, di-SK-kan NU adalah real Banom. Hanya adalah kepemimpinan Ababe Lutfi ini, adakah Tuhan oleh dari tahun 2000 sampai 2004 sekarang ini? Yang saya lihat tidak ada. Itu berarti tafsir kita seolah-olah PBNU tidak dianggap sebagai induknya lagi. Tambah parah ketika kita membaca kop surat, tertuang di situ ada SK Kemenkumham. Setahu saya yang namanya Banom itu SK-nya dari PBNU. Nah, kalau misalkan organisasi baru berdiri, baru Kemendagri atau lewat Kesbangpol menanyakan keabsahan organisasi baru tersebut melalui akta notaris dan Kemenkumham itu sendiri. Kalau itu bernama organisasi baru. Sekarang kita cek bahwa Jatman itu sudah ada 1957 yang lalu. Dan kita cek pula bahwa Jatman itu di-SK-kan oleh PBNU 1980. SK apa? SK pendirian daripada Jatman Badan Otonom NU. Bukan SK kepengurusan, tapi SK Badan Organisasi Otonom. Bedakan antara SK struktur pengurus dengan SK Badan Otonom NU. Di tahun 1980 nomor 137 garis miring angka 5 Romawi garis miring 1980 itu menyatakan bahwa Jatman adalah Badan Otonom NU berdasarkan Muktamar NU di Semarang 1979. Udah jelas itu. Jadi kalau misalkan sekarang bicara Kemenkumham, dengan sendirinya berarti sudah mengangkangi PBNU. Ya, jadi sikap Anda bagaimana terhadap fenomena ini, Pak Kiai? Yang jelas adalah PBNU harus mentertibkan Jatman. Mendesak, harus sesegera mungkin PBNU mengambil alih Jatman, bukan mengkudeta, mengambil alih Jatman untuk diluruskan, ditertibkan secara keorganisasian maupun secara administratif. Karena ini menyangkut status dan menyangkut eksistensi organisasi yang membawahi jutaan orang atau ratusan ribu orang. Adanya silaturahim ini sebagai langkah konkret PBNU untuk bagaimana caranya Jatman ini ditertibkan. Kalau misalkan Jatman lewat Idaro Aliyah lalu melarang-larang kami Idaro Wusto, ada tanda tanya besar. Ada apakah mereka ini? Sementara posisinya sudah demisioner. Tidak punya hak untuk melarang-larang, juga tidak berhak memerintah-merintah. Karena apa? Posisi sudah demisioner. Kalaulah kita Idaro Wusto yang demisioner, tentu kita akan di-caretaker oleh Idaro Aliyah. Sebagaimana biasanya di organisasi lainnya. Tapi kami Idaro Wusto Provinsi Banten masih 2 tahun lagi. Karena masa khidmat kami 2021 sampai 2026. Yang demisioner Idaro Aliyah dari 2018 sampai 2023. Kekuatan hukum kita yang kuat untuk membangkang ataupun menolak instruksi tersebut. Begitu. Jadi ini berbicara atas
normatif organisasi. Tidak ada unsur kebencian salah satu pihak. Tidak. Ini murni bicara organisasi. Karena saya ada di dalamnya. Baik. Luar biasa, berarti ini memang tidak semudah atau seenteng yang saya tadi perkirakan. Ternyata ini ada persoalan yang sangat substansial. Silakan Kiai Ubed, ada tambahan? Ya, saya hanya ingin membahasakan keinginan Mas Yusuf, tidak sesederhana yang kita pikirkan ternyata, Mas. Saya kira hanya sekedar silaturahim. Ternyata ada surat Menkumhamnya di situ, di kopnya itu, Mas. Dan itu betul-betul real pembelokan sejarah itu, Mas. Nyata, terbukti itu. Tinggal dicari siapa kotaknya di situ itu, Mas. Siapa intelektual, siapa intelektualnya itu siapa? Tinggal mencari saja, Mas. Terima kasih, Mas. Oke. Satu lagi pertanyaan saya, untuk Banom memang harus ada akta notaris, Kiai Suhaimi. Untuk Banom NU, katakanlah Ansor, kemudian Muslimat, itu harus ada akta notaris tersendiri. Yang saya tahu tidak ada, adanya PDPRT. Itu untuk mengatur rumah tangganya organisasi Banom tersebut. Tidak ada yang saya lihat Kumham. Yang jelas GP Ansor adalah Banom dari NU. PMII Banom dari NU, Muslimat NU dari Banom NU, dan juga Fatayat termasuk Banom NU. Yang ada hanya SK kepengurusan. Tidak ada SK Kemenkumham. Setahu saya nih ya, koreksi kalau salah, setahu saya tidak ada SK Kemenkumham, semuanya berpatokan pada SK NU karena mereka adalah Banom NU. Baik, Kiai Ubed, saya coba ini mungkin bisa menjadi sebuah perenungan yang sangat dalam dan serius oleh PBNU. Di poin 6 bahwa secara legal formal baik pendekatan de facto maupun de jure Idaroh Aliyah Jamiyah Al-Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah atau Jatman memiliki legitimasi yang sah, kuat dan jelas, yakni hasil Muktamar Jatman Pekalongan Mutamirin ya hasilnya yang dimandatkan oleh Mutaribirin. Yang poin B, akta notaris melalui kantor notaris Sodikun SHMKN Kota Surabaya tanggal 26 Juni 2019 nomor 7 tentang perkumpulan ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah. Nama penghadap satu Tuan Muhammad Lutfi Ali Yahya, yang kedua Tuan Mashudi. C. Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU sekian-sekian 2019 tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah tanggal 17 Juli 2019. Kalau mengacu ke sini, baik dari notaris kemudian Menkumham, Jatman sudah menjadi izinnya adalah izin perkumpulan. Saya tidak tahu bagaimana sikap PBNU terhadap SK Menkumham dan juga notaris yang sudah didapatkan oleh Jatman. Terima kasih. Ada closing statement, Kiai Hamdani? Saya dan Idaroh Wusto Provinsi Banten dalam hal ini menolak daripada instruksi larangan untuk menghadiri silaturahim dengan PBNU di Surabaya, karena silaturahim adalah sesuatu yang baik untuk menyambungkan keakraban dan kebersamaan dan menyatukan pikiran, sikap dan tindakan dalam upaya Nahdlatul Ulama. Saya kira semua Idaroh Wusto yang diundang kemungkinan besar hampir sama pikirannya dengan saya, kemungkinan besar akan menghadiri silaturahim tersebut sebagai niatan baik bersilaturahim, menjalin kebersamaan. Saya cukupkan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada ada Mas. Jadi menurut saya ini semua sudah by design Allah Mas. Bi qudratillah wa iradatillah Mas. Karena sedianya hanya persoalan mengundang silaturahim dan di situ membuktikan bahwa Jatman betul-betul menolak undangan PBNU, itu bentuk pembangkangan. Dan yang ketiga, di situ terbongkar ada surat Menkumham, itu bentuk eksistensi tersendiri bagi Jatman yang menurut saya berada di luar struktur Nahdlatul Ulama. Dan ini semua merupakan by design Allah untuk sebuah perenungan bagi warga NU, wabil khusus para anggota, para mursyid yang masih setia cinta pada NU untuk merenung bermuhasabah relasinya dengan organisasi yang selama ini ada, dan sekaligus juga untuk menjadi perenungan bagi pengurus besar Nahdlatul Ulama bagaimana merespon dalam tanda kutip Jatman yang tidak mutamasik terhadap PBNU, yang tidak betul-betul terikat dalam satu kegiatan kokoh sebagai banom, yang seolah-olah punya keputusan sendiri. Dan di situ pun tanda tangannya pengurus pusat kan harusnya Jakarta, tapi Pekalongan di situ Mas. Tapi sebenarnya nggak apa-apa. Itu tapi kan mengindikasikan ada kantor baru di luar PBNU sebenarnya Mas. Analisis saya itu. Baik, terima kasih Mas Yusuf. Mohon maaf atas kekurangan saya. Kantor pusatnya kantor PBNU di kantor 2, yaitu di Jalan Matraman.